Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Ilham Giri Pratama dengan NIM 202111254 dari kelas S3G. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-adilah. Pengertian ta'arud al-adilah. Menurut bahasa, arud berarti takobul dan tamanuk, atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Menurut Abdul Wahab Kholaf, secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Adapun menurut Profesor Dr. Haji Amir Sarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan takobul. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antar dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu 1. Adanya dua dalil, 2. Keduanya memiliki martabat yang sama, 3. Keduanya berbeda, 4. Berkenaan dengan masalah yang sama, 5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Contoh ta'arud al-adilah. Contoh ada dua ayat dalam Al-Quran yang secara zahir nampak berlawanan. Salah satu ayat yang dimaksud menjadikan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 234, yang berarti orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beribadah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan ayat yang kedua membatasi waktu berakhirnya iddah wanita yang hamil, yaitu sampai melahirkan. Baik wanita tersebut statusnya ditinggal mati suaminya ataupun karena dicerai, sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 4, yang berarti dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Quran Surat At-Tolak ayat 4. Dengan melihat kedua ayat tersebut, berarti telah terjadi dua nas atau dalil yang saling bertentangan dalam pandangan mujtahid. Macam-macam ta'arud. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Yang keempat, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Hukum ta'arud atau cara mengatasi ta'arud. Yang pertama, metode Hanafiyah dalam memecahkan ta'arud. Menurut Hanafiyah, ta'arud mungkin terjadi di antara dalil-dalil syar'i ataupun di antara dalil-dalil yang lain yang tidak syar'i. Jika terjadi adalah ta'arud di antara dua dalil syar'i, maka seorang mujtahid harus menempuh langkah berikut secara berurutan. Yang pertama, nasak. Di sini seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila
dapat diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana dalil yang terakhir datang. Maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan itu menasakh dalil yang datang lebih dulu. Yang kedua, tarjih. Di saat mujtahid tidak mengetahui sejarah dari dua dalil yang saling kontradiktif, maka selanjutnya dilakukan pentarjihan jika memungkinkan dengan beberapa metode tarjih. Yang ketiga, al-jamu'u wa at-taufiq atau metode kompromi. Apabila kesulitan untuk dilakukan pentarjihan, maka seorang mujtahid beralih ke metode berikutnya, yaitu metode kompromi di antara dua dalil. Sebab mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Sedangkan cara-cara kompromi sebagaimana disebutkan dalam kitab Musallam Ats-Subut dan lainnya adalah dengan mengamati karakter dua dalil yang ada. Metode Syafi'iyah dalam mengurai ta'arud. Apabila ada dua nas yang saling bertentangan menurut pandangan zahir mujtahid, maka menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk mencari solusi dan berijtihad sesuai urutan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kompromi antara dua dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. Az-Zuhaili menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk mempergunakan dua dalil secara bersama-sama. Yang pertama, apabila kedua hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan cara pembagian dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, apabila hukum yang bertentangan itu sesuai yang berbilang, maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil. Yang ketiga, apabila hukum dari masing-masing kedua dalil bersifat umum yang mengandung beberapa hukum, maksudnya berkaitan dengan banyak individu. Yang kedua, mentarjih di antara dua dalil. Seorang mujtahid dituntut untuk mengamalkan dalil yang paling kuat menurut hasil pencariannya. Yang ketiga, menasak salah satu dalil. Apabila dengan cara tarjih kedua dalil itu tidak dapat dilakukan, maka cara ketiga yang ditempuh adalah dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut dengan syarat harus diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana dalil yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan. Yang keempat, menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Apabila cara-cara di atas sulit ditempuh, jadi kedua dalil tidak diamalkan. Akan tetapi, mengamalkan dalil selain keduanya seperti sebuah peristiwa yang tidak ada nas misalnya. Tetapi metode keempat ini tidak pernah terjadi. Itulah penjelasan saya mengenai ta'arud al-adilah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.